Satu episode bersama Forsikatel Witel Sukabumi dan Hasmil. Merangkai kisah dalam bingkai kegiatan yang memanen berkah. Usaha ya, bergerak usaha kayak gitu. Terus kita juga pengen tahu, kalau diperbolehkan kami juga pengen lihat gimana sih prosesnya gitu, seperti itu. Iya. Di sini itu tahun 2004 saya pindah ke sini. Dulu saya bekerja, sempat bekerja di luar negeri. Sempat bekerja di luar negeri. Saya TKI, Bu. Mantan TKI di luar negeri. Saya pernah bekerja di pabrik. Terus saya pindah ke sini ikut suami. Suami juga pernah di luar negeri. Waktu pindah ke sini, sebetulnya niatannya sih tidak pindah ke sini, Bu. Saya sudah melamar ke New Zealand dan sudah diterima kami sekeluarga untuk menjadi warga negara di sana. Kami pulang dari Jepang, punya sedikit tabungan lah. Orang dari luar negeri pasti punya uang ya. Cuma waktu itu uang ini mau dikemanain. Jadi pasti semua orang yang pulang dari luar negeri itu bingung kalau tidak ada tutorial di sini ya, tidak ada yang memanagenya, termasuk saya, termasuk kami berdua sama-sama di luar negeri, pulang ke sini tuh bingung apa yang mau dikerjakan. Uang ada, nggak banyak ya, uang dari Jepang itu ada, tapi tidak banyak lah. Tapi lumayan sebetulnya saat itu ya. Dolar kan waktu itu masih, kalau nggak salah dolar waktu itu berapa ribu ya? Di 10 enggak. Akhirnya kita melamar ke New Zealand, ke sekeluarga, masukin proposal ke kedutaan, dan sebetulnya kita diterima karena punya keahlian kan, keahlian beternak. Karena kan di New Zealand itu memang kebanyakan ya, dan harus punya keahlian, minatnya apa gitu. Jadi sudah diwawancara, nanti punya lahan sekian, melamar. Nah, tiba saatnya, kan ada 2 tahap, tiba saatnya keseriusan untuk jadwal apa dan sebagainya. Saya nggak ada main kita, karena masih punya uang kan. Terus kita pikir juga ini orang ini enggak gitu ya. Terus kan zaman dulu nggak ada HP, Bu, jadi ada telepon rumah. Pas ditelepon kitanya lagi nggak ada, lagi ke Bali waktu itu. Jadi akhirnya kalau orang bule kan saklek ya, kamu mau ini serius apa enggak sih ini gitu loh. Padahal saya sebetulnya serius, Bu, mau ke New Zealand dengan modal seadanya itu ya. Karena kan di sana udah difasilitasi tuh semuanya, zaman dulu mah dikasih semuanya. Nggak jadi, Bu, tuh marah dianya. Kamu tuh sebetulnya serius enggak sih? Saya bilang ya saya serius, tapi mohon maaf kemarin kan saya pergi liburan dulu. Wah, dia marah lah. Akhirnya nggak jadi, pindahlah ke sini gitu loh. Pindah ke sini. Di sini memang kan Pak Iwan orang sini, orang tuanya memang sudah ada. Kami kan dulunya biasalah kalau anak muda dulu, umur saya kan waktu itu masih 31, kita kan suka nggak mau ya ngikutin orang tua tuh, suka nggak mau gitu, pengennya apa gitu. Padahal di sini sudah ada potensinya. Gagal, akhirnya bingung kan kita, ini uang tinggal sedikit lagi gitu loh, sisa main, sisa apa tuh, aduh gimana ini. Pindah ke sini, di sini bapaknya Pak Iwan memang orang sini, ada sapi. Jadi akhirnya tanpa direncanakan, hidup bener-bener tanpa direncanakan itu, Bu. Jadi rencananya keluar negeri, pindah sekeluarga, taunya di sini gitu. Terus saya juga kan tidak mau berlama-lama ya dengan
gimana gitu dengan kegagalan. Nah, saya orangnya nggak begitu juga, ya sudahlah kalau di sini saya bilang mau jadi peternak ya jadilah peternak. Akhirnya jadilah saya seorang peternak di sini. Tahun 2004 itu pindah ke sini. Pak Iwan orang sini, saya yang tidak memiliki teman, tidak memiliki kan sekolah saya bukan di sini. Jadi saya benar-benar nol ininya, nol pertemanannya. Sedangkan dagang itu kan butuh teman, Bu. Yeah. Dagang tuh nggak bisa nggak berteman. Saya nggak sama sekali. SD, SMP, SMA kan nggak di sini. Sedangkan itu tuh kan kalau untuk dagang tuh aset ya. Orang yang pertama mengenalkan produk kita apa. Benar-benar saya dari nol beternak. Setelah beternak, pokoknya seorang peternak gimana sih, bangun pagi, mandiin sapi apa yang nggak pernah gitu, tapi saya lakukan terus. Dari ternak itu kan menghasilkan susu, susunya tuh kan disetor, Bu, dulu disetor ke Indolacto kan ya. Saya bertahan 2 bulan lah dari peternaknya ya. Setelah 2 bulan saya berpikir, saya bilang kalau begini terus hidup saya di kandang terus menyenangkan, tidak ada yang ini ya, tapi saya bilang kalau begini terus saya nggak akan ada pengetahuan yang lain. Saya harus dagang ini kan. Anak saya pindah tuh sekolahnya, jadi di SD di kota di Dago itu dulu ada SDL namanya. Nah, anak saya di situ, sebetulnya dari situ. Jadi anak saya bilang, Kak, waktu itu masih kelas 3 SD, kakak bawa produk ya, bagiin. Saya bilang jangan dagang, bagiin aja ke teman-teman kakak kan orang baru kan butuh temen. Saya bilang kakak bawa aja ke sana. Rupanya menarik gitu ya, menarik teman, menarik guru. Nah gitu, awalnya guru-guru tuh suka ngelihat anak saya bawa dagangan 2000-an susu, 2000-an. Besok-besok Kak bagiin terus. Ibu udah itu katanya nggak mau dibagi terus, beneran kasihan ya anak saya. Padahal buat saya nggak apa-apa memang harus seperti itu. Banyak yang mesen, Ibu. Itu sekali mesen bisa 30 liter tuh hari-hari, gurunya mesen. Nah dari situ udah mengenal susu. Saya bilang dari susu lumayan juga ya. Jadi semangat kan kita merah, susunya pasteurisasi, pagi-pagi dibawa sama anak saya. Terus tuh dari susu dari 30 liter jadi banyak. Saya akhirnya bikin yogurt lagi. Kak, Ibu, bikin yogurt lagi, bagiin lagi. Ini produk baru, bagiin lagi tuh. Yogurt kan waktu itu belum familiar ya, tahun 2004. Siapa yang mau minum yogurt, apalagi di kampung di sini, Bu. Saya minum yogurt karena kita kan pernah tinggal di luar negeri, jadi yogurt tuh udah familiar di kita. Saya bilang, aduh pengen bikin yogurt, gimana caranya? Harus bikin. Sempat gagal, akhirnya bagus. Bawa lagi sama si kakak, Kak bawa ini. Saya bilang bagiin ke mamah-mamahnya. Saya bilang anak saya itu mau aja dia dibagiin sekali 2 kali. Lama-lama ibunya ini kasihan katanya ngebagi terus, belilah, bilang sama ibu. Terus saya masih pakai botol aqua yang 330 ml, dijual laku tuh, Bu. Akhirnya dari situ timbul kepercayaan diri untuk bahwa ini produk layak jual ya. Akhirnya sampai sekarang lah. Tapi awal kan itu tahun 2004 ya, 2000 kita mulai sekitar 2006 lah ya. 2006 tuh mulai berani ngebagi ke sekolah, karena saya tinggal di sini. Dulu orang sini nggak ada yang mau tuh minum susu murni, sekalipun anak peternak. Jadi yang mereka minum susu kental manis. Dulu ada susu kental manis yang di saset-saset itu. Nah mereka tuh nggak mengenal susu murni, pada nggak mau. Jadi saya pun bagaimana caranya, ini lagi kita cari ide lagi,
bahwa ini harus dikenalkan susu murni ini di kampung. Ini kan di kampung Bu ya, susah banget dulu tuh. Akhirnya kita ada ini, jadi ngasih ke sekolah-sekolah, ngasih gratis aja pokoknya sekecamatan. Sekecamatan Sukalarang gratis, tapi tidak satu sekolah tuh nggak kebagian semua, misalnya hanya kelas 3 aja, hanya kelas 2 aja, hanya kelas 1, tapi setiap sekolah dapat gitu, tiap sekolah dapat, tapi nggak semuanya, dengan harapan dari teman-temannya akhirnya membeli. Itu berlangsung hampir 2 tahun tuh ngebagiin susu sekecamatan Sukalarang, sampai akhirnya karena kita ngebagi terus, mungkin ada laporan apa, akhirnya dari dinas beli. Nah, itu dari dinas misalnya beli dari 250.000 yang beli, tolong dibagikan gimana, sampai 400, sampai 2 juta, sampai 4 juta. Tapi untuk itu harapannya berkesinambungan ya. Itu awalnya terus selama 2 tahun, baru tuh di tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007 program itu tidak ada lagi, harapannya sekolah mandiri gitu. Mandiri ya, akhirnya memang betul sih, akhirnya sekolah mandiri beli tetapi melalui reseller. Jadi ada tukang dagang yang melanjutkan. Itu kan anak jadi ketagihan tuh. Nah, di mana nih dapetin susunya? Akhirnya membuka peluang usaha buat masyarakat buat itu pedagang yang di sekolah itu loh, yang ngasong-ngasong itu Bu. Terus akhirnya tahun 2010 kita melengkapi legalitas semuanya, akhirnya bisa masuk ke supermarket. Nah, mulai deh ke supermarket tahun 2010 mulai masuk supermarket. Awalnya dari seluruh Selamat itu kan outletnya dulu ya lagi berjayanya, bisa sampai nyampe 26 outlet, sampai di Cianjur yang paling banyak Cianjur Sukabumi. Selamat, lalu mulai deh masuk supermarket ke Jogja, Tiara kayak gitu, mulai masuk. Dengan kita nyimpen investasi yang cukup besar, jadi kita nyimpen freezer di sekolah-sekolah itu lebih dari 60 unit freezer di sekolah-sekolah. Akhirnya kita pun memaksa untuk bermitra dengan bank ya, untuk menambah modal kan, beli freezer dan sebagainya. Kita bermitra dengan bank, beli peralatan dan semuanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi ini untuk pemasarannya Sukabumi Cianjur aja ya? Sukabumi Cianjur. Sudah ada ke Bandung juga. Sudah ke Bandung juga. Tapi kita reseller khusus di Bandung, di Borma, di Jogja. Di Borma. Tapi khusus es yogurt aja. Kenapa kita berkonsentrasi di situ? Kalau kita konsentrasi di yogurt drink kita akan kalah dengan perusahaan-perusahaan besar, dan kita kalau fight dengan mereka juga ngabisin energi, ngabisin modal dan sebagainya. Jadi saya lebih baik yang mereka nggak ambil. Mereka kan tidak bikin es mambo, nah kita lah yang bikin es mambo. Jadi kita di supermarket kayaknya es mambo cuma kita deh gitu, yang manual, es mambo jadul lah, kita mempertahankan itu, yang tidak diambil marketnya oleh perusahaan besar gitu. Kalau diambil sama perusahaan besar nih es mambo kita, ya udah wassalam juga gitu. Untungnya sampai saat ini es mambo ini tidak terambil marketnya ya sama mereka. Walaupun harganya sih yang IC itu kan itu juga harganya murah sekali ya, dengan 2.000 kemasan yang bagus kita udah keambil sebetulnya marketnya sama perusahaan-perusahaan gede. Cuma kita di situ bermain di es mambo tadi, akhirnya kita bisa bertahan. Kalau kita ngambil di market yang kemasannya bagus, yang botolan, wah pesaing kita bukan cuma dari dalam, perusahaan-perusahaan yogurt dari luar kan masuknya, wah nggak bakalan. Tapi kalau yang yogurtnya ibu itu
hidup, makanya nggak bisa nggak bisa lama di luar kan. Iya. Ya. Kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar dia bakterinya dimatikan kan. Dimatikan. Setelah sudah jadi itu dimatikan gitu. Iya, cuma dapat rasa asam Iya, aja. betul. Dan sebetulnya kemarin kan, nah saya berbicara tentang stunting, kemarin saya pengadaan di sana itu, jadi beli susu berbagai merek untuk dibagikan di sana di Banyu Asin itu. Nah itu setelah saya lihat, saya pakai kaca pembesar ya. Ibu kalau teliti sebetulnya kalau beli susu itu, kalau kita teliti kan kecil-kecil ya, itu susunya hanya 10%. Susunya hanya 10%, selebihnya tuh air, perasa susu dan sebagainya. Itu 10%, bayangin aja kalau dari 200, ini kan 200 mili, 10% berarti cuma 20 setetes. Kebayang enggak itu? Susu setetes. Saya kemarin kaget, ini mereknya aduh. Es Mambo yogurt aja. Terus kalau untuk yang reseller ini tuh dari mulai apa? Puding ya. Dari saya harganya. Oh, ada pudingnya. Puding juga ya, dari saya harganya 1.500, mereka jual 2.000. Itu apa? Inspirasi banget ya buat kita. Istilahnya yang tadinya ibunya tuh kan belum kepikiran mau usaha apa gitu kan, sampai akhirnya bisa berdiri gitu. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya membangun itu lebih gampang dibanding mempertahankan gitu kan. Dari 2004 sampai sekarang 2022 ya, waktu cukup iya, maksudnya cukup lama tapi masih bisa bertahan walaupun dihantam ya dengan berbagai macam ini ya, sampai yang kemarin terakhir pandemi 2 tahun itu berakibatnya untuk semua sih ya, bukan untuk Indonesia aja, maksudnya sedunia ya, global gitu. Tapi masih bisa bertahan, alhamdulillah. Dan ini ya buat saya sih ini banget gitu kan. Kadang seseorang itu mau usaha itu selalu itu bukan bidang saya gitu kan, bukan bidang saya, tapi tapi kan kalau misalnya orang yang selalu ingin berusaha apapun, misalnya ini ada peluangnya di sini gitu kan, peluangnya di sini, asalkan kita mau belajar, kenapa enggak gitu. Karena saya pun demikian, kalau misalnya orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Mungkin ibu juga kan seperti itu, walaupun ini awalnya tidak ada kepikiran untuk apa, punya peternakan sampai punya produksi segala macam gitu kan, yang berkaitan dengan apa, peternakan sapi lah gitu kan, sampai akhirnya bisa kepepet tuh. Tapi ya bagus gitu kan. Tapi saya kalau dikasih kepepet malah suka cerdas, Bu. Benar, saya kalau dikasih kepepet malah suka cerdas. Kasih kepepet gitu, kasih apa, dikasih pokoknya kasih masalah, kita malah suka gimana caranya itu keluar dari zona ini, itu zona masalah ini, kayak itu kemarin itu kan, kemarin ibu kan luar biasa banget buat kita itu. Iya. Kita kan bermitra juga dengan Telkom ya. Telkom kita pernah putus, dengan Telkom kita nggak bayar berapa? Setahun nggak bisa bayar Telkom. Ada tahun berapa itu? Itu tahun kemarin, tahun pandemi pas itu. Pandemi itu pas ya. Pandemi itu kita absen dengan Telkom, tapi kita berbicara. Ya. Jangankan untuk Telkom, untuk karyawan aja, ini kan kita karyawan 8 dengan kita nggak mau PHK gitu ya. Gimana caranya? Pokoknya saya bilang, saya tidak akan mem-PHK kalian, tapi ayo semangat pokoknya. Gimana caranya? Di pandemi itu kan benar-benar kan ini sepi, tapi saya buka aja, Bu. Buka lebar-lebar. Saya bilang, rezekinya bukan cuma ini. Ayo buka aja setiap hari. Malah makin semangat gitu. Kan ini sepi, orang nggak boleh keluar, tapi saya buka aja lebar-lebar. Karena kerasa sama saya gitu, kalau ditekan udah nggak punya kemampuan, under pressure, kayak kemarin saya itu di pas pandemi
Saya itu terus komunikasi ya, saya dengan bank komunikasinya bagus ya, pokoknya apa yang ada yang kecil-kecil saya sampai ke bank tuh, ibu ini saya serahkan, tidak ada apa-apa, tolong bunganya dikurangin, sampai semua yang pokoknya saya tabungan habis, nggak apa-apa ya, masih kasih sehat ya, kasih semangat. Tapi dari situ tuh semangat lagi, semangat tergantikan semuanya. Tergantikan pikiran, maksudnya bukan berganti dengan harta ya, tapi Allah ngasih rezeki yang lain lah, anak-anak saya. Pokoknya saya dikasih bahagia tuh sangat luar biasa. Lepas dari itu kita punya ide yang lain. Ya. Masuk ke sini Bu. Ini masuk ke area pembekuan. Jadi di sini sebelum ke sana ini ya produksi kita. Oh ini yang es mambo itu ya, Bu? Iya, es mambo ini yang dijual di supermarket sama dijual di sekolah-sekolah. Ini pembekuan dulu sebelum Bu, ibu-ibu kesini. ya mangga sok. Ini buang pembekuan sama sih, ini sama ya, sama. Kita ya ini yang masuk ke supermarket yang ini. Ya, ini bisa masuk ke supermarket. Ini jadul banget, tapi ini yang mudah-mudahan tidak dilirik sama perusahaan besar. Jadi kalau sudah dilirik, waduh, market saya. Ini tanpa gula. Ini kita ada kerjasama dengan ibu kalau di kota, di depan SD Dewi Sartika ada namanya minum susu. Itu kedai minum susu. Susunya asli dari kita, tidak dicampur sama apa-apa, cuma rasa aja. Nanti itu yang paling enak, di situ ada cheese-nya, rasa cheese itu. Cheese. Nah ini dari kita susunya seperti ini, di blender sama dia nanti dikasih rasa-rasa. Sebetulnya sekarang ini daripada ibu memproduksi ya, saya ibu belajar boleh memproduksi, tapi daripada kita memproduksi sendiri, habis waktu kita untuk produksi. Kita harus punya ruangan, kita harus punya peralatan, investasi ruangan. Daripada membuat, lebih baik ibu jadi reseller saya. 60-40%. Ibu dengan modal 300.000 sudah bisa belanja 50 pack. Kan kalau belanja di saya, kalau beli di sini sekarang, kalau ibu beli 1, 2, 9.000 harganya. Kalau beli 50 ya, dan modal 300.000, ibu sudah dapat 50, ibu jual 10.000. Dari saya cuma 6.000. Bisa tuh buat di rumah. Aduh. Silahkan ibu. Ini kebetulan hari ini kita lagi memproduksi permen. Tadi dikira dodol padahal permen. Bu, awas hati-hati Bu. Ya. Oh, ini permennya. Ya, kita kebetulan hari ini sedang memproduksi. Ibu kalau mau ikutan, kamu di sana. Di sana. Ya. Apa tanya? Jiwa usahanya bagus banget. Kayaknya kita nggak bisa masuk ke dalam karena Walaupun sekarang belum, jadi mesinnya sedang di sama Allah. karena banyak juga kan yang sekarang itu kayak Tempat pembuatan yogurt. Ya. Ya. Apa gitu nanti di sini. kalau sapi daging dengan sapi perah itu beda kan ya? Nggak bisa kalau sapi perah dimakan dagingnya bisa nggak sih? Bisa. Bisa, Bisa sate. Ayo cenah dimakan jadi sapi. Ini
udah gini-gini aja mau minta difoto. Mau enggak ini mah keras? Mau enggak? Karena dia udah Yang muda-muda. Musibah memotivasi hidup lebih berkah. Kreativitas menjadikan setiap peluang memberkas. Salam Forsikatel. Istri cerdas, sehat, bahagia. Forsikatel Jaya.